Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua, teman-teman. Mudah-mudahan kita disehatkan ya sekeluarga, diharmoniskan, dilancarkan rezekinya, usaha dagang, bisnis, dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan masih bisa bertemu di video saya yang selanjutnya teman-teman ya. Dan masih menghirup udara gratis dengan segar. Mudah-mudahan kita terhindar dari malah bahaya orang jahat atau orang yang ingin mencurangi bisnis usaha dagang kita atau pekerjaan kita di kantor, di gudang atau di pabrik teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, terbebas dari hutang, bisa melunaskan hutang-hutang besar maupun kecil teman-teman ya. Terbebas dari resiko bekerja, bisnis dan dagang teman-teman. Nah di kesempatan hari ini saya akan membahas wejangan petunjuk informasi, nasihat agama. Kalau kita menilik di sosmed, di YouTube, dan lain-lain teman-teman di Facebook ya, persoalan wayang haram atau ingin memusnahkan katanya gitu. Saya tidak tahu kebenarannya, cuma dengar kata-katanya doang. Walaupun saya salah mengira gitu, saya akan meluruskan, menjelaskan apa sih yang katanya itu gitu. Jadi seorang ustadz yang katanya dituduh mencemarkan nama baik wayang dan dalang telah mengklarifikasi, meminta maaf. Begitu juga ada ustadz satu lagi yang menggelar pegelaran wayang bersama dengan dalang Jawa ya, wayang kulit. Yang dalam lelakonannya ada wayang kulit, itu dimasukkanlah tokoh ustadz yang tadi yang katanya telah mencemarkan nama baik wayang. Jadikan lelakonan wayang seorang ustadz di pewayangan tersebut oleh wayang kulit, oleh dalang dan ustadz orang Jawa. Dan katanya banyak menjadi viral ya teman-teman ya, dan banyak yang mengatakan bahwasanya kalau ada masalah tidak boleh dibalas dengan seperti itu gitu, atau menjelekkan seorang ustadz di pewayangan dan lakonan wayang sampai dipukul-pukul, sampai rusak wayang kulitnya gitu. Jadi banyak pro dan kontra ya teman-teman. Nah di sini saya akan meluruskan teman-teman biar kita berdamai, tidak ada saling salah menyalahkan. Kalau dibilang semua benar, semuanya memang benar gitu. Tapi kalau ada yang bilang dua-duanya salah, semuanya salah, kita juga salah semuanya gitu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita adanya di tengah-tengah ya, balance teman-teman. Nah itulah. Makanya kita harus netral ya teman-teman ya. Nah yang saya tahu seorang ustadz yang disebut katanya mencemarkan nama baik dalang dan wayang sudah mengklarifikasi dan minta maaf. Begitu juga dengan seorang dalang dan ustadz juga yang memainkan pagelaran wayang, memasukkan tokoh ustadz di pewayangan dengan adegan-adegan yang katanya mencemooh, cemarkan nama baik juga, atau adegan memukul segala macam. Nah itu juga mereka udah mengklarifikasi dan meminta maaf teman-teman. Tapi yang saya lihat di medsos atau di YouTube, yang paling banyak disalahkan adalah yang tadi, seorang dalang yang dari Jawa dan ustadz yang memasukkan tokoh wayang ustadz di pewayangan yang sampai dipukul-pukul. Nah, kalau kita menilik lelakonan wayang teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau kita menilik atau menonton pagelaran wayang mana saja, wayang Sunda, wayang Jawa, dan lain-lain teman-teman ya, sebenarnya itu adalah dakwah. Si dalang ini adalah dakwah di pagelaran wayangnya atau di lelakonan wayangnya. Jadi pewayangan, wayang kulit, wayang golek dan lain-lain adalah sarana alat untuk dakwah gitu. Namanya dakwah teman-teman ya, maupun Ustadz Kiai Habib Syekh dan lain-lain, si dalang dalam pewayangan pun namanya dakwah pasti ada kata sindiran yang halus maupun yang kasar. Itu teman-teman yang harus kita garis bawahi gitu dalam dakwah. Tidak sepenuhnya dakwah itu memberi petunjuk atau menasehatkan, tapi dakwah itu pasti diselingi dengan tadi sindiran halus atau kasar. Dan saya melihat di lelakonan wayang yang brutal yang katanya ya, saat memukul tokoh wayang ustadz di pewayangan tersebut gitu. Jadi dalam adegan pewayangan tersebut, tokoh ustadz di pewayangan, di wayang kulit tersebut dipukulin.
Nah, kalau menurut saya itu adalah sindiran, nasihat, tapi secara tengah-tengah ya, halus dan kasar juga bisa. Tapi banyak yang bilang itu adalah sindiran kasar ya, atau mencemarkan nama baik pemukul tokoh wayang ustadz di pewayangan tersebut, teman-teman. Kalau menurut saya itu wajar-wajar saja ya, itu karena si dalang dakwah dalam pewayangan, lelakonan wayangnya gitu. Dan menurut saya itu adalah sentilan, sentilan dari perwakilan dari wayang, dalang. Saya tidak menyebutkan nama dalangnya dan ustadznya gitu, menunjukkan pegelaran wayang di mana saya tidak tahu. Menurut saya itu adalah sentilan, karena yang memulai siapa. Jadi ada sebab akibat ya teman-teman ya. Tidak akan ada asap yang ditimbulkan kalau tidak ada api atau bahan yang udah terbakar atau dibakar. Jadi ada sebab akibatnya gitu. Dan menurut saya si dalang ini dalam tokoh lelakonan wayangnya itu adalah sentilan, sentilan secara kasar. Kalau katanya, jadi Ustadz yang mencemarkan wayang dan dalang ini adalah sudah berkali-kali istilahnya menjelekan, katanya nggak boleh di bumi ini tidak boleh disebut bumi apa namanya ibu pertiwi karena tidak dalam syariat Islam atau apalah gitu. Serba mengharamkan dan lain-lain termasuk wayang gitu. Jadi sudah berkali-kali berbuat salah. Jadi diwakilkan oleh si dalang ini dan Ustadz ini untuk menyindirkan, menyentil secara kasar supaya sadar. Dan yang disentil adalah benda ya, wayang. Jadi bukan orangnya langsung. Emang seperti itu dalam dakwah ya. Jadi tidak ada yang salah atau guru untuk menyentil orang yang bersalah supaya sadar. Nah, itu teman sindiran. Jadi supaya sadar. Tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Adapun dalam adegan pewayangan tersebut, wayang kulit dipukul, wayang kulit ustadz dipukul oleh Baladewa kalau nggak salah ya. Nah, kok bisa sakit hati ustadznya gitu yang dipukul dalam pewayangan tersebut, tokoh pewayangan tersebut. Harusnya berpikir ya teman-teman ya, oh karena saya begini makanya ada yang balas begini. Karena Allah pun siapapun yang berbuat salah pasti dibalas. Perantaranya siapa? Ya kita, makhluknya. Atau bencana alam sebagai macamnya, gempa, angin, tsunami, gunung meletus itu kan makhluk Allah juga. Jadi yang membalas adalah makhluk Allah juga ya teman-teman ya. Nah gitu, jadi harusnya sadar itu adalah sentilan dari perwakilan dalang dan pewayangan. Yang saya sudah sebutkan dalam video sebelumnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dalang itu adalah guru teman-teman. Bisa disebut Ustadz, Kiai Habib Syekh dan lain-lain. Disebutnya guru. Dalilu dalala. Uh, ya dulu ya adalah dilalatan bahwa ada ilun. Jadi menunjukkan, menasehatkan, ujangan dan lain-lain teman-teman ya. Agama, kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Berupa dari tokoh-tokoh pewayangan. Itu adalah kata sindiran, dakwah teman-teman ya. Dan yang saya tahu, para dalang adalah yang melestarikan budaya-budaya Nusantara, adat istiadat Nusantara ya teman-teman ya. Dalam pewayangan itu komplit, ada alat musiknya, gamelan, ada tarian, nyanyian, sinden ya kan. Tariannya diselingi oleh pewayangan, wayang kulit atau wayang golek. Jadi komplit semua adat istiadat budaya ada di pewayangan tersebut teman-teman ya. Jadi si dalang ini, para dalang di Indonesia ini adalah yang melestarikan budaya Indonesia. Dan bisa juga disebut guru karena sambil berdakwah. Makanya si dalang ini dijuluki oleh orang-orang kiai atau ki. Ki siapa gitu di Sunda atau di Jawa. Nah gitu teman-teman ya. Itu adalah nilai yang luhur teman-teman ya, karena sudah melestarikan budaya Indonesia. Ratusan bahkan puluhan tahun-tahun dari zaman-zaman sebelumnya, dari zaman wali dan yang moyang kita, Hindu, Buddha dan agama-agama lain menjadi satu karena pewayangan. Dan orang-orang dahulu Indonesia, Hindu, Buddha pada tertarik oleh ajaran Islam karena dari pewayangan yang dimainkan, diperankan, didalangkan oleh Wali Songo ya, Sunan Kalijaga. Jadi kita harus bersyukur kepada para dalang. Ini dicemes, disentil, ya kan? Si Ustadz tersebut malah marah. Ini disentil, disindir secara kasar itu ya, tapi tidak kasar secara tangan atau brutal segala macam. Karena itu benda juga. Sindiran melalui alat atau benda teman-teman ya. Dari si dalang kepada orang yang bersalah karena mencemar nama baik mencemar nama baik pedalangan dan pewayangan. Nah, harusnya si Ustadz ini sadar, sungkem harusnya. Bolak-balik tangan ya, cium tangan si dalang atau para dalang dalam pewayangan karena mereka adalah guru.
Kenapa saya sebut guru? Pertama adalah yang melestarikan, kedua dakwah juga. Karena yang saya tahu, ilmu pengalaman, ilmu keagamaan, keislaman, pengalaman, petunjuknya itu lebih dalam dan lebih jauh para dalang ini daripada ustadz tersebut atau Ustadz Kiai Habib Syekh dan lain-lain teman-teman ya. Nah, makanya saya sebut guru para dalang. Karena begini teman-teman, orang Arab sana, orang Yaman, Mesir, Pakistan dan lain-lain masuk ke Indonesia menjadi pedakwah, Ustadz Kiai Habib Syekh, jadi guru. Tahu nggak teman-teman? Sebenarnya guru mereka berguru ke Indonesia. Ada guru di Indonesia ini. Berarti yang ilmunya dalam orang Indonesia apa orang Arab, teman-teman? Orang Indonesia, teman-teman. Pasti ujung-ujungnya sesepuhnya, ujung-ujungnya adalah seorang dalang atau yang paham soal pewayangan dan dalang. Karena ini adalah ajaran Islam asli ya, yang diturunkan oleh para wali, warisan dari para wali dimasukkan ke pewayangan oleh Sunan Kalijaga, diberitahu oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani langsung belajar ke Ali bin Abi Thalib. Nah, langsung ke Nabi Muhammad, jadi asli. Makanya orang-orang Arab pada belajar di Indonesia. Jadi tidak sepenuhnya mereka dari Arab langsung mengajar, enggak. Berguru dulu teman-teman di Indonesia. Dan ujung-ujungnya ya tadi, gurunya adalah si dalang. Atau yang tahu, orang yang tahu pedalangan atau pewayangan. Nah gitu teman-teman ya, itu adalah guru. Kita harus minta maaf yang sebesar-besarnya seharusnya gitu. Mungkin ada orang yang bertanya teman-teman ya, di pewayangan, pedalangan, pagelaran wayang, itu tokoh-tokoh wayang kulit atau wayang goleknya ya, itu berasal dari sejarah agama Hindu. Seperti Pandawa Lima, Karna, Pandu, Kunti ya, Baladewa, Batara Guru, Wisnu, Krishna, Brahma, Dewa Indra, Dewa Surya, dan lain-lain teman-teman ya. Sejarah pewayangan itulah dari agama Hindu. Dan Hastinapura pun di India, Krishna, Dewa Raka pun di India. Nah, kasih tahu teman-teman ya, sebenarnya itu adalah di tanah Jawa, di Indonesia. Tapi yang menulis skripsi sejarah para tokoh-tokoh tadi adalah di India. Nah, itu teman-teman ya. Nenek moyang kita itu adalah Haji Saka ya. Nah, Haji Saka ke Indonesia gitu. Dan akhirnya timbullah sampai sekarang ya, jadi nenek moyang kita gitu. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh wayang itu adalah yang 5 Pandawa dan lain-lain, Arjuna, Krishna, Bima, siapa lagi ya? Ya Yudhistira, yang kembar juga itu Nakula Sadewa, itu berasal dari Indonesia. Makanya di Indonesia kental dengan budaya Hindu dan budanya teman-teman, karena emang dari Indonesia ajaran besarnya gitu. Hebatnya para wali adalah bisa melestarikan, tidak menghilangkan tradisi tersebut, malah dicampur dengan ajaran Islam, ajaran agama baru, wahyu yang sebenarnya dari Allah Ta'ala. Makanya Indonesia ini adalah hebat ya teman-teman ya, penuh dengan sejarah, adat istiadat, budaya, dan lain-lain. Itulah yang harus kita jaga. Makanya kenapa para dalang saya sebut guru yang sebenarnya, guru sejati, karena ya tadi berguna mereka di Indonesia karena sudah menjaga peninggalan warisan nenek moyang kita, leluhur kita, sesepuh kita yang para dahulu memperjuangkannya teman-teman ya. Seperti Bung Karno pun memperjuangkannya gitu. Bung Karno pun belajar dari para wayang ya, para dalang pewayangan gitu. Makanya bisa menciptakan Pancasila itu dari ajaran wayang. Dan 5 syahadat pun itu sebenarnya mengikuti jumlah Pandawa ya. Pancasila pun sama gitu. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman itu ada 6. Pandawa ditambah Krishna jadi 6. Dia yang ngikutin. Emang sejarah kita itu ya. Pandawa dan lain-lain itu dari sejarah kita. Tapi disempurnakan lagi oleh para wali, yaitu di pewayangan, supaya tertarik dengan ajaran agama Islam. Dan para wali pun, Kalijaga pun menanamkan keislaman tersebut secara halus, tidak memaksa, dan lain-lain. Tetap sindiran gitu. Ada sindiran halus dan kasarnya juga sama. Seperti dalang yang tadi, ya, memukul dan lain-lain, itulah sindiran sentilan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau ada yang bertanya kenapa sih menjadikan wayang golek atau wayang kulit itu sebagai dakwah, kan bisa langsung dakwah ke orangnya atau mengumpulkan orang-orang seperti Ustadz
sekarang. Nah gini teman-teman, kenapa sih wali terdahulu Sunan Kalijaga memakai pagelaran wayang kulit atau golek ya untuk menyampaikan pesan agama atau keislaman wali. Karena itu adalah sehalus-halusnya ajaran melalui cerita. Jadi tidak langsung menyinggung orangnya langsung. Itu teman-teman ya. Jadi melalui cerita. Paham ya teman-teman ya. Jadi ada sutradara, si Dalang lah yang mengarang cerita. Misalkan lakonan ini begini dan bertobat. Ada yang nonton. Oh iya saya jangan gitu ya. Atau ada pemabuk atau ada yang selalu berbuat maksiat, mencuri dan lain-lain, menghina, mencaci atau menyinggung perasaan orang lain. Diceritakanlah di lakonan wayang. Akhirnya sadar sendiri tanpa sakit hati teman-teman ya. Itulah secara halus sindiran. Jadi dari pertunjukan cerita lelakonan wayang tersebut. Itulah yang dipakai oleh para wali teman-teman ya untuk menyampaikan Islam secara halus. Makanya pada zamannya pada banyak orang-orang Hindu Buddha tertarik oleh ajaran Islam karena begitu teman-teman. Sudah menceritakan sejarah Hindu Buddha pada tertarik karena sejarahnya diceritakan, diselingi dengan ajaran Islam, gitulah. Kalau orang yang punya dosa gini, kebetulan ada di cerita lelakonan tersebut akhirnya tobat. Nah gitu teman-temannya. Jadi tidak secara langsung, secara halus, sindiran halus. Para dalang di Indonesia ini jasanya sudah luar biasa teman-teman ya. Disebut guru. Kalau seorang guru menyentil anak muridnya atau anak-anak yang belum balik, sindiran keras, tapi tidak main tangan dan lain teman-teman. Itu bukan pencemaran nama baik, bukan. Harus sadar. Gitu. Ini guru loh, dalang. Guru besar para dalang itu. Harusnya sadarlah si ustadz tersebut teman-teman ya. Dia sudah berbuat apa di negeri Indonesia gitu. Dan jangan sampai mencampur adukan budaya Arab dengan budaya lestarinya Indonesia, artis di adat Indonesia. Tidak boleh memakai nama Ibu Pertiwi di Indonesia. Nah, itu teman-teman ya. Itu yang salah. Kata Bung Karno pun kalau kita orang Indonesia, ya Islamnya Islam Indonesia gitu. Jangan jadi kalau kita orang Hindustan, apa namanya? Agama Hindu jangan sampai jadi Hindustan. Agama Buddha pun gitu sama. Kristen dan lain-lain, Yahudi pun jangan sampai mengikuti negara tersebut. Karena kita berada di Indonesia, teman-teman. Di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Jadi harus beradaptasi, teman-teman ya. Nah, kita bersyukur Indonesia ini budayanya besar banget, artis istiadat komplit. Wonderful Indonesia menjadi salah satu ikon di dunia ya, di Indonesia keajaiban tertujuh kalau nggak salah. Nah itu teman-teman. Nah mungkin dari saya seperti itu aja, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya. Mudah-mudahan tetap lestari budaya di Indonesia, budaya kita ya teman-teman. Akhirul kalam, mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu.